Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mohon kerjasamanya. Kita usahakan semua siswa bisa ada dalam ruangan. Karena itu mohon maaf ada beberapa yang harus keluar tadi. Dan untuk ketertiban, tolong teman-teman yang sudah di dalam tidak keluar masuk lagi, ya. Karena di luar sana ada teman-teman yang masih duduk di luar ruangan, pintu sengaja dibuka. Jadi saya harap dalam waktu yang singkat ini, tolong jangan keluar masuk dulu, begitu ya. Baik, secara pribadi Abang bersyukur melihat begitu banyak siswa yang antusias hadir pada hari ini. Saya boleh tahu siapa yang SMP? Boleh lambaikan tangan? Yang tua jangan ngaku, ketahuan mukamu. Yang SMP? Oke. Yang SMA? Yang kuliah? Nyelip di sini. Kamu di luar harusnya gitu ya. Nggak apa-apa. Baik, yuk sama-sama hari ini kita akan membuka firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitabnya angkat tinggi dulu. Siapa yang bawa handphone suci? Boleh. Ayo buka sama-sama di dalam Kolose pasal 1. Coba lihat Kolose pasal 1. Yuk kita baca sama-sama ayat 13 dan 14. Ya. Apakah slide-nya sudah bisa tampil? Kolose pasal yang pertama, ayat 13 dan 14. Yang sudah ketemu bilang amin. Oke, yuk baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Perhatikan sama-sama. Iya. Siapa iya? Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, anaknya itu, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kalex ingin sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari lihat sama-sama bahwa ketika kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab. Secara khusus saya menyatakan kisah Alkitab sebenarnya adalah kisah kerajaan. Apa yang dimaksud Alkitab adalah sebuah kisah kerajaan. Mari sama-sama kita mulai melihat ketika awal Allah menciptakan semuanya. Termasuk di dalamnya, Allah menciptakan manusia. Sang Raja menciptakan manusia bagi dirinya. Teman-teman perhatikan, konsep ini sangat penting bagi kita memahami kekristenan kita. Kalau kita dicipta oleh Sang Raja dan kita dicipta bagi dirinya. Saya suka ulang-ulang ilustrasi yang sama biar kalian lebih nangkap. Contohnya, kalau abang ciptakan benda ini namanya pointer ya.
Kalau saya ciptakan benda ini, maka begitu pertama kali benda ini dicipta, punya siapa? Punya yang mencipta. Jangan bilang, oh tapi bisa dijual bang, tahan dulu otak dagangmu. Begitu sebuah benda dicipta, itu otomatis milik penciptanya. Berarti benda ini siapa yang memiliki? Penciptanya. Gitu ya. Ini kalau SMP berisik banget ya. Siapa rajanya benda ini? Penciptanya. Perhatikan sebentar. Di dalam konsep pencipta, di situ berarti dialah Tuhan, dialah penguasa, dialah raja. Dan teman-temanku perhatikan, coba. Kalau Allah adalah pencipta kita, maka harusnya sikap kita gimana? Mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, memperoleh makna hidup darinya, dan memperoleh kepuasan dari Allah. Baru bicara penciptaan aja, kamu harusnya mengerti, engkau dan saya bukan manusia yang independen. Kita bukan manusia bebas. Penciptaan memberikan satu konsep bagi kita. Engkau dan saya terikat kepada Allah yang menciptakan kita. Karena itu kalau kita bicara arti hidup, tidak lain, tidak bukan. Kita memiliki hubungan dengan Allah. Maka sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, kita akan memiliki tujuan dan arti kehidupan yang semakin jelas. Saya ketemu anak siswa yang ketakutan, habis main-main ramal-ramalan. Saya ketemu dia di bangku perguruan tinggi dan dia cerita, Kak Alex, saya takut. Kenapa? Saya pernah diramal, teman saya lihat tangan saya. Waktu dia lihat dia bilang, aduh, kok garisnya nggak nyambung. Saya bingung garis yang mana gitu ya. Terus saya bilang kemudian kenapa? Saya diramalkan akan mengalami pergumulan hidup. Dalam hati saya bilang gak usah ke tukang ramal, saya juga bisa bilang kamu pasti akan mengalami pergumulan hidup. Orang bodoh juga tahu. Tapi kemudian dia sangat takut. Bahkan waktu mau melangkah maju dia bilang, Kak saya takut karena saya dipengaruhi oleh ramalan saya. Saya ingatkan dia, ingat. Kamu tidak tergantung ramalan itu. Kamu dicipta oleh Allah. Amin. Hidupmu, hidupku punya tujuan, punya arti yang semakin jelas. Kalau kita tetap memiliki relasi dengan Allah. Tapi lihat, apa yang menjadi hal yang mengerikan. Apakah screen-nya bisa satu, muka saya bisa satu slide-nya? Saya takut yang belakang bingung, itu kok ada orang gerak-gerak di depan. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Soalnya maaf, saya lebih memilih kalian lihat wajah saya. Ya, kenapa? Secara prinsip komunikasi, ngelihat orangnya lebih baik daripada cuma dengar suaranya. Apakah bisa panitia entah di belakang saya muncul atau di sebelah sana. Tapi tolong wajahnya kelihatan. Oke, perhatikan. Ketika manusia melepaskan diri dari Allah. Disinilah menjadi satu tanda. Manusia kehilangan identitas yang sejati. Perhatikan kalimat ini. Reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua. Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita tidak mau ada raja dalam hidup kita. Oh, Allah ciptakan saya, harusnya dia raja. No, sekarang saya raja. Kalau engkau ketawa tadi lihat Herodes, ada orang kok gitu amat sih? Itu kamu dan saya. Realita bahwa kita tidak mau diatur oleh raja yang lain. Only one person can sit
on the absolute throne. Ada nggak raja yang di dalam tahta kerajaannya pangku-pangkuan? Nggak ada ya? Only one person can sit on the absolute throne. And he is your true king. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Allah. Kalau kau ganti posisi itu. Dengan apa? Nah ini manusia nih. Manusia selalu lupa bahwa dirinya bukan Allah. Gobloknya di situ. Ada. Halo. Yang belakang bisa lihat muka saya? Oke. Tadi kamu pikir ada suara dari mana gitu ya? Only one person can sit on the absolute throne. Teman-teman, sadar benar. Kalau kau melepaskan dirimu dari Allah, itulah gambaran dari manusia dan tadi diwakili oleh Herodes yang tidak merasa puas. Lihat slide berikutnya. Ini gimana ganti slide-nya ya? Bingung dah. Ayo baca sama-sama. 1, 2 ya. Di dalam dosa perhatikan kata Alkitab. Kitab Pengkhotbah bilang begini. Coba lihat sama-sama. 1, 2 ya. Ini pun, ayo ganti. Kamu pakai apapun yang menggantikan Allah dalam hidupmu, prinsipnya tetap sama. Siapa mencintai HP-nya, tidak akan pernah puas dengan HP-nya. Siapa mencintai game online, tidak akan pernah puas dengan game online. Siapa mencintai, kata cinta di situ sebenarnya, kalau manusia, benar, bagus. Boleh, begitu boleh. Tapi muka saya jangan ditutupin uang ya. Tenang, kita akan work out ya. Tenang, teman-teman tenang aja. Oke, kita lihat lanjutannya. Ting, ting, Kalian lebih suka saya gimana sih ya? Oke. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup disebut sebagai berhala. Kalau kau ganti pusat hidupmu bukan Allah, tujuan hidupmu bukan Allah, kepuasan hidupmu bukan Allah, kamu sudah menggantikannya dengan yang namanya berhala. Lihat sikap manusia kepada berhala. Next. Kita akan mengasihinya. Sampai pakai topi raja tuh duit situ ya. Menyembahnya, melayaninya, memperoleh makna dan kepuasan daripadanya. Teman-teman ini mungkin kayaknya konsepnya apa sih yang dimaksud? Tapi coba perhatikan. Saya ketemu orang-orang yang terjebak makin dalam di dalam dosa-dosa yang sebenarnya dia sedang berusaha menggantikan Allah dengan yang lain. Next. Sorry. Bisa slide sebelumnya? Apa itu dosa? Baca sama-sama. 1, 2, ya. Dosa. Ketika engkau dan saya tidak puas dengan Allah, kita cari penggantinya. Dan itu selalu akan jadi mengerikan. Teman-teman, satu waktu saya datang, ini selalu saya cerita karena sangat berkesan. Ketika seorang hamba Tuhan mimpin doa pengakuan dosa di gerejanya untuk orang muda. Lalu kemudian dia maju ke depan dan bilang, mari kita mengaku dosa kita. Lalu hamba Tuhan ini mulai berdoa, saya ada duduk di situ.
Terus saya dengar doanya, itu doa pengakuan dosa paling kontekstual yang pernah saya dengar. Dia berdoa begini, ya Tuhan, Kau maha tahu, Kau tahu segalanya. Tuhan, Kau tahu apa isi HP kami. Kau tahu apa isi flash disk kami. Kau tahu apa isi hard disk kami. Kau tahu apa isi laptop kami. Kalau hal-hal itu tidak menyenangkan Tuhan, tolong kami pulang dari sini. Buang itu. Wow. Ayo. Angkat HP-nya. Siapa yang mau HP-nya buat kemuliaan Tuhan? Angkat. Kalau kau nggak siap, jangan angkat. Aduh bang, banyak video porno. Siapa yang siap HP-nya buat kemuliaan Tuhan? Siapa yang pulang dari sini mau hapus isi-isi yang tidak bermuliakan Tuhan? Janganlah, kau. Ingat ya, tiap kali kamu nunjuk, ada 3 jari nunjuk ke sini. Ya. Apa yang memuaskan hidupmu? Banyak orang menukar Allah dengan kepuasan yang lain. Next. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Tolong sebentar tahan dulu slide ini. Kalex makin sadar semua relasi di dunia itu sifatnya sementara. Dengan orang tua bisa mati? Ada yang orang tuanya nggak bisa mati? Teman bisa mati? Kamu malah nyumpahin biar cepet kak, gitu. Bapak ibu guru bisa mati? Nyumpahin. Pendeta bisa mati? Kamu bisa mati nggak? Ada yang bisa bertahan? Semua kita ada dalam relasi yang sementara. Saya waktu renungkan ini, saya pikir begini teman-teman. Kalau relasi yang sementara itu jadi sumber kepuasan kita, you miss the point of being created by the Lord God. Ini lebih baik muncul di sana, saya mukanya di situ ya. Puji Tuhan. Thank you. Teman-teman teknologi luar biasa. Nah, yuk baca lagi ya. Ini tulisan atau kutipan saya ambil dari seorang bernama Nicky Gamble. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Pernah nggak rasa galau? Kosong. Mau bunuh diri. Ada loh. Kalex ketemu satu siswa. Ntar ya, gantian ngomongnya. Ketemu dalam satu acara, lalu dia datang dan cerita sama saya. Kak, saya sering dibully. Terus kenapa dek? Akhirnya katanya dia bilang, saya beberapa kali sudah coba bunuh diri. Dia tunjukkan tangannya, saya silet-silet bang. Teman-teman, waktu saya dengar dia bilang begitu. Saya ingatkan dia, Tuhan mengasihi kamu. Tapi teman-teman saya nggak suka sama saya. Iya, itu relasi-relasi yang sementara. Bukan berarti kita tidak boleh punya teman.
Kita boleh punya teman, punya sahabat, kita boleh dapat pengakuan dari mereka. Tapi bahkan ketika itu semua tidak bisa memberikan pengakuan yang paling mendasar, ingatlah. Allah yang menciptakanmu dengan sempurna. Amin. Daud berkata di dalam Mazmur, sekalipun orang tuaku menolak aku, tapi Engkau Tuhan menerima aku. Seorang siswa datang dan bilang sama saya, Kak Alex, saya dibilang jelek. Saya perhatiin mukanya memang rada jelek. Tapi saya bilang sama dia, please ingat baik-baik. Allah menciptakanmu berharga. Puji Tuhan ya, ayatnya nggak bilang karena engkau cantik dan ganteng di mataku. Ayat Alkitab nggak bilang begitu. Ayat Alkitab bilangnya lebih mendasar. Engkau berharga di mataku. Kalau kau bangun hidupmu hanya dari pengakuan orang, hanya dari apa kata orang tentang dirimu. Kau bangun dari identitasmu dari apa kata orang tentang dirimu. Kamu mungkin akan bisa kecewa. Karena orang lain tidak bisa melihatmu sebagaimana Allah penciptamu melihat hidupmu. Dia ciptakan kamu berharga. Dia katakan engkau berharga, engkau milikku, aku mengasihimu. Seorang anak mahasiswa datang dan bilang sama saya, Kak Alex, saya di rumah tidak diharapkan. Tahu dari mana? Kata papa saya begitu. Waktu saya dimarahin tiba-tiba papa ngomong begini, dasar lu anak yang tidak diharapkan. Terus kan ya papa doang yang ngomong dek. Mama juga. Waktu mama marah bilang dasar kamu anak yang tidak diharapkan. Lama-lama saya melihat iya ya. Kayaknya saya memang gak diharapkan bang. Terus kemudian dia suka lihat-lihat. Dia bilang iya dulu saya dibecandain. Kamu tuh diambil dari tempat sampah. Makin dia lihat tempat sampah kok makin mirip. Makin sedihlah hatinya. Saya bilang sama dia, ingat. Allah mengasihi kamu. Tidak ada satupun yang hadir dalam dunia ini di luar rencana Allah. Teman-teman ingat. Ada nggak yang waktu kau lahir Allah kaget? Ih kok ada? Ada nggak? Nggak ya? No. Orang tuamu mungkin kaget. Temanmu mungkin kaget lihat mukamu, ih jelek banget sih lo. Dia akan lihat, ih kok kayak gitu sih lo. Tapi Allah penciptamu mengasihi dan dia menerima engkau. Teman-teman saya gambarkan ini dengan gambaran ini. Manusia yang cari kepuasan di luar Tuhan. Seperti orang yang lagi minum air laut. Orang yang sangat kehausan minum air laut. Pernah coba? Apa kira-kira yang terjadi? Kalau orang yang kehausan minum air laut. Makin minum, makin haus. Ayo, kenali baik-baik hatimu. Apa yang sedang mengisi kekosongan hatimu? Mungkinkah relasi, ada orang yang gak bisa tidak mesti pacaran. Gue gak bisa sepi kak. Gue bilang ke pasar. Banyak orang di sana. Ada yang mengisi hidupnya dengan pornografi. Ada siswa bilang gini, abis bang, kita nggak klik kebuka. Terus waktu kebuka gimana? Ya gua klik, ya pantes. Ada orang yang cari kepuasan dari sosial media. Tiap kali ngecek HP, berapa like, berapa like. Begitu baterai habis, hilanglah identitasmu. Ngeri ya? Ada yang cari kepuasan dengan game online. Game online tuh begitu ya. Makin dimainkan, wah makin nikmat. Perhatikan kalimat saya. Semua ini, kalau itu baik,
tidak masalah kamu nikmati. Tapi kalau kamu ambil hal-hal yang baik ini kamu tempatkan jadi pusat hidupmu, kamu kehilangan Yesus yang sangat berharga. Boleh nggak main game? Boleh. Tapi kalau game menggantikan segalanya, boleh nggak punya media sosial? Boleh. Tapi kalau itu menggantikan segalanya, ada anak disuruh, coba kamu rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Susah bang, sibuk. Tapi untuk update status selalu ada waktu. Apalagi sekarang ada WA status. Wih. Semua kegiatan di WA-in. Di lain-lainin. Di Instagramin. Gimana sih ngomongnya itu ya? Semuanya. Rasanya kita ingin terkoneksi. Tapi banyak orang lupa ada Tuhan yang selalu mau kau datang kepada Dia. Yang tidak dibatasi oleh power bank kau punya atau tidak. Tidak dibatasi oleh kau punya colokan atau tidak. Dia Tuhan yang siap terima engkau kapan saja. Tapi banyak yang kalau disuruh doa, baca Alkitab, maaf Tuhan, enggak ada waktu. Remaja sekarang paling ngeri ya. Uring-uringannya kalau wifi mati. Gitu ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, iya. Membawa kita kepada kecanduan, ketergantungan. Seringkali dalam situasi yang sulit akan nyata hal apa yang menjadi berhala kita. Apa yang paling utama? Kalau kamu justru sangat terganggu waktu mati wifi. Jangan-jangan kamu sangat wifi minded. Siapa Allahmu? Wifi. Waktu situasi sulit baru berasa. Begitu game, papa mama bilang tidak ada yang main game. Langsung rasanya pengen bunuh diri. Oh, hidupku tidak berarti. Woi, game, stop. Dia bukan Tuhan. Saya simpulkan dengan kalimat ini ya. Yuk baca sama-sama. Our satisfaction is not from creation. Yang bisa memberikan kepuasan bukan ciptaan. Game online ciptaan? Pornografi manusia ciptakan untuk merusak orang lain. Itu cara iblis merusak generasi ini. Kalau kau pikir kau bisa puas dengan pornografi, saya makin mengerti. Kalau pornografi memuaskan, harusnya kau cukup nonton satu film porno seumur hidupmu. Satu kali nonton udah puas kan? Lalu waktu ditawarin lagi, oh tidak, sudah puas. Tapi orang yang terjebak pornografi, perhatikan polanya, akan terus makin dalam, makin nikmat, makin dalam, kayak lumpur hidup. Makin gerak, makin tenggelam, makin gerak, makin tenggelam. Lama-lama nggak bisa naik. Saya mau simpulkan sedikit, apa itu dosa? Makin saya merenungkan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dosa bisa jadi manusia mengecilkan Allah. Reducing God. Kau pikir yang bisa memuaskan, oh bukan Tuhan. Tapi kepuasanku sendiri. You reduce God. Kamu mengecilkan Allah. Tidak heran ada orang yang minggu ke gereja. Tapi sepanjang minggu hatinya kosong. You reduce God. Dan lebih ngeri lagi. Dosa juga manusia replacing God. Teman-teman, ada satu kalimat yang saya lagi renungkan minggu-minggu ini tentang dosa. Makin merenung tentang dosa, kalimat ini berbicara bagi saya. Coba baca sama-sama ya. Ini Tim Keller, dia tulis kalimat ini. 1, 2, iya. Banyak kali saya pikir, oh saya berdosa, saya cuma melanggar perintah Allah. Saya lupa.
dosa juga menyakiti hati Allah. Allah cipta engkau dan saya untuk mengalami relasi dengan Dia. Tapi di dalam dosa manusia lebih pilih, oh saya tidak mau Tuhan, saya mau yang lain. Itu namanya Alkitab pakai istilah yang mengerikan. Itu namanya perselingkuhan rohani. Wow, selingkuh, tidak mau dengan Allah, cari kekasih lain. Perhatikan, saya coba membaca di dalam Alkitab ketemu beberapa ayat ini. Masih ingat ayat ini? Jangan ada padamu Allah lain. Awal dari seluruh list itu, jangan ada padamu Allah lain. Coba baca bagaimana sakit hatinya Tuhan ketika Hosea. Sama-sama kita baca ya. Umatku sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia, atau terjemahan lain menggunakan istilah bersundal hebat. Teman-teman, makin saya merenungkan ini, saya pikir Tuhan, kalau saya melakukan dosa, saya bukan hanya merusak diri saya, tapi saya juga menyakiti hatimu, engkau yang sudah mati bagi saya. Jangan kau pikir dosa cuma sekedar saya melanggar hukum. Pasti ada hukum yang kau langgar. Tapi ada hati yang sedang kau dan saya sakiti. Baca ayat ini sama-sama. Hakim-Hakim 2 ayat 12. 1, 2, iya. Allah nenek moyang mereka. Dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Oh, kamu yang terus menikmati dosa, kamu sedang menyakiti hati Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagimu. Dan tidak heran, gambaran perjanjian baru sangat mengerikan, menyatakan bagi kita, upah dosa adalah maut. Engkau dan saya dicipta, tapi pada saat yang sama kita gantikan Allah, kita buang Allah. Ini yang jadi bagian kita. Teman-teman, saya suka pakai ilustrasi ini, karena ini menolong saya menyadari betapa dosa itu membuat kita lupa Allah dan lupa diri. Beberapa kali KKR saya pakai ilustrasi ini. Adakah yang ngekos di sini? Atau mungkin kamu karena masih SMA saya nggak ngekos bang, saya punya kos. Mungkin gitu di rumah? Tapi coba, orang kalau ngekos biasanya ngekos berapa kamar? Paling 1 ya. Ada yang ngekos sampai 3 kamar gitu. 1 kamar buku, 1 kamar sepatu gitu ya. Mendingan ngontrak, Bo. Ini coba dibayangkan, jangan dilakukan. Bayangkannya begini. Kalau hari sudah malam, kalian keluar kamar kos, kalian coba lakukan hal ini. Tapi ini dibayangkan, do not try this at home ya. Kamu keluar kamar kos lalu kamu bilang begini. Hai semua penghuni kos. Biar agak seru tunggu jam 12 malam ya. Lalu semua orang di kos keluar. Ada apa nih teriak-teriak malam-malam? Tunggu, sudah kumpul semua? Oke, kalau sudah, saya mau kasih pengumuman. Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira kalau kamu lakukan itu, teman kosmu bilang kamu? Dengar teriak-teriak malam-malam ibu kosnya datang. Ada apa nak? Kok teriak-teriak? Tante pemilik kos. Ada apa? Tante saya baru kasih pengumuman tadi persis jam 12 malam. Apa itu pengumumannya? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu. Dan puncak kegilaanmu malam itu adalah kau bilang, mulai malam ini, tante keluar dari sini. Coba numpang tanya, siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Yang punya kos dong di mana-mana. Kalau kamu ngusir pemilik kos pasti kau gila tingkat tinggi. STT, sinting tingkat tinggi nanti.
GTT, gila tingkat tinggi. Tapi bukankah itu dosa? Di dalam dosa manusia berkata kepada Allah, Allah yang mencipta semuanya, Allah yang adalah pemilik hidup kita. Kita bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan dari surga, gila. Siapa rajanya? Siapa rajanya? Tuhan. Lalu kita bilang apa? Oh, ini semua punya saya. Sekarang saya rajanya. Lebih gila lagi manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Ya ampun. Enak gak ditolak? Ayo yang pernah ditolak. Enak gak? Enggak ya? Pernah ditolak gak? Coba teman-teman gini ya. Dengarkan kalimat saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku tidak baper. Ayo bilang sama teman. Puji Tuhan, Tuhanku gak baper. Bilang sama temanmu. Kalau saya jadi Tuhan, ini umpama ya. Kalau saya jadi Tuhan ditolak, saya tinggal bener kamu. Kalau kamu bilang, Kak Alex keluar dari hidupku. Oke ya, gue keluar ya. Gak ada hubungan ya. Puji Tuhan, saya bukan Tuhannya. Ketika engkau dan saya di dalam dosa, manusia menolak Allah. Perhatikan cerita Alkitab. Allah datang mencari manusia. Dosa, manusia menolak Allah, manusia membuang Allah, tapi Allah datang cari engkau dan saya. Itu satu cerita yang luar biasa. Kita tidak cari dia. Alkitab berkata tidak seorang pun yang mencari Allah. Teman-teman, waktu saya dapat gambar ini pertama kali, ada yang lihat gambar ini? Saya terharu sekali loh. Ini gambar Yesus lagi menyelamatkan Petrus yang tenggelam. Siapa yang di atas air? Tuhan ya. Petrusnya kira-kira di mana? Di dalam air. Emang Petrus ikan? Bukan. Bukan. Ini faktanya. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Yesus datang menyelamatkan kita. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Inilah ayat yang kita baca tadi. Yuk baca lagi sama-sama ya. 1, 2, ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Engkau dan saya yang menolak Dia. Manusia tidak ada yang mencari Dia, tetapi Alkitab berkata Dia datang dan cari kita dimanapun kita berada. Kalau Raja Dunia korbankan orang lain untuk dirinya, maka Yesus adalah Raja yang mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya. Apa yang Dia buat bagi kita? Baca ayat ini sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1, 2, iya. Semua berhala, tidak ada yang bisa mati buat engkau. Uang tidak bisa mati buat engkau. Bahkan uang bisa mematikan engkau.
Narkoba tidak bisa mati buat engkau. Justru mematikan engkau. Pornografi tidak akan bisa mati buat engkau. Dia bukan juru selamat, dia merusak hidupmu. Tapi Kristus, dia mati. Karena dialah satu-satunya yang bisa memuaskan hidup kita. Dia panggil kita kembali. Kembali. Aku menebus engkau dengan harga yang mahal. Seorang anak yang satu kali kemudian dia bilang sama saya tanya sama dia, sekarang setelah kau di dalam Tuhan, apa perubahan yang kau rasakan? Dia bilang, Kak, sekarang hidupku berharga. Saya tanya sama dia, seberapa berharga hidupmu? Dia jawab, seharga darah Kristus. Saya tidak hidup dalam hidup yang lama, Kak. Hidup saya seharga darah Kristus yang mati buat saya. Saya rela lepaskan semua kenikmatan sesaat. Karena tidak ada yang bisa membawa saya. Memuaskan saya selain Allah. Ayat ini menjadi kesimpulan yang saya lihat. Kalau engkau dan saya kembali kepada Tuhan. Baca sama-sama ya. Roma 11 ayat 36. 1, 2, iya. Segala sesuatu dari siapa? Oleh siapa? Kepada siapa? Kalau hidupmu dan hidupku keluar dari jalur ini, kamu dan saya sedang tidak menikmati apa-apa di dalam dunia ini. We miss the point of being alive in this world. Saya mau tutup dengan beberapa pertanyaan respon buat kita. Siapa atau apa yang saat ini menjadi berhala dalam hidupmu? Yang menjerat kamu. Mungkinkah itu kemalasan, pornografi, harga diri, pacaran dengan gaya yang tidak benar, kehidupan pacaran beda iman. Oh, banyak orang yang menjual Yesus. Ada anak bilang gini, pacar itu, titik 2, melakukan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Titik 2, pacar sejati. Saya langsung bilang, itu pacar atau Tuhan? Oh, hati-hati kau taruh pacarmu di dalam posisi Tuhan. Karena itu banyak orang yang nggak apa-apa nggak seiman. Yang penting hatiku senang, ini cinta. Hey, please. Bawa pulang kalimat ini. 1, 2 ya. Dosa. Hari ini saya tidak mau hakimi kamu. Kamu berdosa. Kamu lakukan ini. Kamu melanggar perintah 1, perintah 2, perintah 3. Saya mau angkat kita sama-sama melihat. Di dalam dosa engkau dan saya sedang menyakiti hati Allah. Stop! Sakiti hatinya. Karena dia sudah berikan segalanya buat engkau. Di manakah kau taruh cintamu? Siapa yang mau pulang dari sini mengatakan kalimat ini? Tuhan, aku ingin mengasihimu. Kenapa? Dia sudah mati buat engkau dan saya di kayu salib. Roma 5 ayat 8 berkata bahkan waktu kita masih berdosa Yesus sudah mati. Dia mau mengasihi engkau dan saya. Mari pulang dengan hati yang berkata I love Jesus because He first loved me.
Mari baca kalimat terakhir ini. Sebelum Kak Alex saja kita berdoa. 1, 2, iya. Makin mencintai Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Yang dimulai dengan membuka hati dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Perjalananku belum selesai. Perjalananmu juga belum selesai. Yang Tuhan tanya, engkau makin cinta aku? Kalau engkau makin cinta Dia, maka engkau berkata, Tuhan, saya stop melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Tuhan tolong saya. Dosa mengeringkan hidup saya. Membawa saya makin dalam terjebak, bahkan membinasakan saya. Tapi terima kasih hari ini untuk cinta yang sejati, yang memuaskan kita. Maukah adik-adikku engkau pulang dengan hati seperti itu? Maukah engkau pulang dengan hati seperti itu? Maukah kau pulang dengan hati seperti itu? Engkau tidak jawab saya. Jawablah Tuhan yang kenal hatimu. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kak Alex minta dengan tenang, semua kita tenang di hadapan Tuhan. Biar waktu doa ini menjadi kesempatan engkau dan saya dibaharui di dalam Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari jika kau tahu lagu ini, dengan hati yang lembut terarah kepada Tuhan, jadikan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya haleluya, haleluya. Mari yang wanita nyanyikan, yang pria berdoa kepada Tuhan. Wanita katakan yang terutama dalam hidup ini.
Mari yang pria nyanyikan, yang wanita berdoa di dalam hatimu kepada Tuhan. Katakan dengan lembut di hadapannya. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Di akhir daripada firman Tuhan hari ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk engkau jawab dan responi. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kalau engkau duduk sebelah kiri kanan dengan temanmu, tolong berhenti, tidak usah main-main lagi. Kalau hari ini di hadapan Tuhan, engkau yang sudah dengar firman, engkau yang sudah mengerti cinta Tuhan yang luar biasa buat engkau, Tuhan yang tidak baper, Tuhan yang bahkan mencari engkau dan saya waktu kita meninggalkan Dia. Siapa yang berkata, Tuhan di sini saya mau mencintai engkau lebih dan lebih lagi. Saya mau tinggalkan hal-hal yang selama ini menyenangkan saya, tapi saya tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin itu dosa-dosa yang saya nikmati, orang lain tidak tahu. Hatiku terdalam tahu Tuhan tidak senang dengan hal itu. Mungkin itu kemalasanku, mungkin itu pornografi, mungkin itu kemarahanku. Aku merasa orang-orang di sekitarku sulit menerima aku. Tapi hari ini aku dengar Tuhan mengasihiku. Tuhan, engkau Allah yang kekal. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa memuaskan hatiku selain engkau. Hari ini saya mau buka hatiku, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, engkau yang berkata, Tuhan saya sudah capek, selama ini semuanya tidak memuaskan hatiku. Tapi hari ini aku bersyukur, kau mati bagiku. Engkau Raja yang menderita gantikanku. Tuhan, aku mau buka hatiku, terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau ada yang mau ambil keputusan ini, pada waktu semua tunduk kepala, Kalex minta angkat tanganmu sebentar. Saya mau berdoa buat engkau. Apakah ada? Puji Tuhan. Ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya. Selama ini saya cari kepuasan. Saya jauh dari Tuhan, tapi hari ini Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, kau tidak membuang aku. Kau mencari aku. Ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya. Kalau Tuhan gerakan hatimu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagi engkau. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Yang di luar, di ruangan yang lain, kalau kau dengar panggilan ini, Tuhan mau engkau kembali kepadanya. Cintai Dia yang sudah mencintaimu dengan luar biasa. Ada lagi yang berkata di sini saya, Tuhan, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Mohon tangan diturunkan. Adakah yang hari ini berkata, Tuhan, saya juga pernah ambil keputusan terima Yesus. Saya bahkan berkali-kali dalam KKR mungkin ambil keputusan, tapi seiring berjalannya waktu, saya jatuh lagi dalam hidup yang lama, hidup yang mendukakan Tuhan, hidup yang mencintai hal yang lain lebih daripada Tuhan. Hari ini saya dengar firman-Mu, saya dengar panggilan-Mu, Engkau mengasihiku. Tuhan, baharui saya. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus, kau membutuhkan pembaharuan hari ini. Jika engkau berkata, Tuhan di sini saya, baharui saya sekali lagi. Bagi mereka yang mau dibaharui, saya mau berdoa juga bagi engkau. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan yang sudah pernah terima Yesus, tapi hari ini berkata, Tuhan baharui saya sekali lagi. Saya mau berdoa bagi engkau juga. Puji Tuhan yang di belakang, yang di luar. Ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya.
Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan. Ada lagi. Kembali kepada Tuhan. Dia mengasihimu. Bawa hidup yang mengasihinya. Tinggalkan hidup yang lama dan berkata, Tuhan, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ada lagi. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kalau ada adik-adikku yang punya keterikatan secara khusus, hari ini kita mau berdoa sama-sama. Biarlah kuasa Allah, kuasa firman-Nya membebaskan kita dari belenggu si jahat. Bagi kamu yang selama ini dibelenggu oleh pornografi, masturbasi, mungkin ada hal minuman keras, perjudian, hati yang jauh dari Tuhan, hati yang selama ini engkau katakan, Tuhan, ini hidupku, pergi dari hidupku, saya tidak butuh engkau. Tapi hari ini kau katakan, Tuhan, saya mau kembali, bebaskan saya. Jika ada adik-adikku yang hari ini mau didoakan untuk dilepaskan dari berbagai belenggu-belenggu yang selama ini mengikat engkau, angkat tangan, kita mau berdoa bagi engkau juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Kamu yang dibelenggu oleh sakit hati, kamu merasa tidak diterima. Ada orang-orang yang kau selama ini harap menerima engkau, tapi mungkin selama ini mereka menolak engkau. Engkau punya kebencian, akar pahit. Hari ini katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau lepaskan itu. Ada lagi yang berkata, Tuhan, di sini saya. Bagi adik-adikku yang mungkin selama ini engkau diikat oleh belenggu pornografi, engkau yang sudah masuk dalam pornografi begitu dalam, hari ini engkau berkata, Tuhan, saya mau serahkan hidupku, saya serahkan HP-ku, saya serahkan laptopku, semua yang memberikan selama ini saya jatuh dalam dosa, saya mau berikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau pulang, saya mau hapus semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Panggilan yang terakhir. Ini panggilan khusus. Dengarkan baik-baik. Jika ada di antara adik-adikku yang hari ini Tuhan sentuh hatimu, kau berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tidak semua kita dipanggil untuk hal ini. Tapi jika ada di antara adik-adikku yang Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan penuh waktu, selesaikan sekolahmu, SMP, SMA, lalu masuk ke sekolah-sekolah teologi yang mendidik engkau jadi hamba Tuhan penuh waktu. Kalau Tuhan panggil, jangan lari. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, tidak usah datang. Bagi mereka yang dipanggil khusus jadi hamba Tuhan, mungkin engkau bisa jadi pendeta, jadi penginjil, jadi misionaris, jadi guru-guru agama yang akan memberkati banyak siswa lagi, banyak orang di dunia ini. Jika ada yang Tuhan panggil khusus jadi hamba Tuhan, hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya? Angkat tanganmu, kita mau berdoa bagi kamu juga. Puji Tuhan. Tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi kalau Tuhan panggil, serahkan dirimu, datang, serahkan masa mudamu, selesaikan sekolahmu dulu, lalu engkau masuk ke sekolah teologi yang mendidik engkau dengan baik. Ada lagi, ada tangan-tangan yang terangkat di belakang, di luar. Jika ada yang Tuhan panggil khusus jadi hamba Tuhan penuh waktu, ada lagi. Puji Tuhan. Ini panggilan terakhir. Kalau Tuhan gelisahkan hatimu, Tuhan, aku mau serahkan hidupku, bukan untuk aku, tapi untuk kerajaan Allah dibangunkan. Ada lagi, sebelum saya tutup panggilan ini, yang dipanggil secara khusus jadi hamba Tuhan, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada. Tangan diturunkan.